pada hari ini mudah-mudahan suara saya tidak putus-putus karena memang mohon maaf posisi kami sedang di daerah Puncak Bogor, ada konsolidasi pembekalan Partai Buruh yang diisi oleh narasumber dari KPU, anggota KPU, Komisi Pemilihan Umum, yaitu Bapak Iraka Dewa, dan juga baru saja selesai pembekalan oleh Bapak Abhan ya, dari Bawaslu atau DKPP sekarang ya mungkin. Dan nanti juga ada dari Bawaslu akan datang memberikan pembekalan. Hadir dalam pembekalan Partai Buruh di Pusdiklat Puncak, yaitu 34 provinsi ketua dan sekretaris, yang kami menyebutnya adalah Exco, Komite Eksekutif Provinsi, ya, Exco atau Komite Eksekutif Provinsi, Exco Provinsi. Hadir 34 orang dan juga beberapa ketua bidang penggalangan konsolidasi wilayah. Pembekalan ini dalam rangka memastikan Partai Buruh insya Allah lolos verifikasi KPU dan insya Allah target kami tidak terlalu muluk, lolos parliamentary threshold 4% dari total suara pemilih atau berkisar 15 sampai 20 kursi untuk DPR RI. Hanya itu target kami. Tapi tentu dari pembekalan ini juga kita akan menargetkan 5 sampai 10% dari total kursi di masing-masing provinsi dan di masing-masing kabupaten kota, DPRD-nya, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Itu yang sedang kami lakukan pada hari ini, dimulai dari kemarin dan akan selesai esok hari, hari Sabtu di Puncak Bogor. Jadi mohon maaf kalau sinyal agak terganggu. Yang kedua, sebagaimana telah disampaikan oleh Bung Kahar di presentasi tadi, kawan-kawan bisa meminta datanya ke Bung Kahar, silahkan, yaitu dari pembekalan pada hari ini Partai Buruh dari seluruh Indonesia, dan kemudian kami cocokkan dengan surat keputusan Exco Provinsi dan surat keputusan Exco Kabupaten Kota, maka data terakhir terverifikasi Partai Buruh memiliki 100% provinsi atau 34 provinsi, sudah ada pengurus, sudah ada kantor, dan dalam proses memenuhi semua administrasi yang disyaratkan oleh KPU. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Raka Dewa dan juga Pak Abhan. Kita akan penuhi semua. Tapi pada prinsipnya, SK, Exco Provinsi, kantor Exco Provinsi, dan beberapa administrasi persyaratan lainnya sudah ada dengan sempurna, insya Allah. Sesuai persyaratan maksud saya tentunya. Dan SK dari Komite Eksekutif Pusat Partai Buruh sudah dikirimkan untuk 34 Exco Provinsi. Yang kedua, 93% atau rata-rata, lebih tepatnya, rata-rata 93% pengurus Exco Kabupaten Kota sudah terpenuhi. Seperti juga Exco Provinsi, teman-teman nanti bisa lihat detailnya. Namanya siapa, jabatannya di partai, di kabupaten kota apa, sebagai apa, kemudian juga nomor HP-nya orang per orang pengurus tersebut, dan juga KTP-nya. Clear. Insya Allah sudah tercapai 487 kabupaten kota, dari total kabupaten kota di seluruh Indonesia 514. Partai Buruh sudah ada 487
487 atau rata-rata persentase 93%. Dan sesuai persyaratan KPU, setiap kabupaten kota 75% sudah dalam satu provinsi. Setiap kabupaten kota 75% dalam satu provinsi sudah terpenuhi. Bahkan di beberapa provinsi ada yang 100%, ada yang 90% dalam satu provinsi jumlah pengurus kabupaten kotanya. Jadi kita sudah 93%. Ada SK-nya, ada kantornya, ada namanya, ada jabatannya, ada HP-nya, ada KTP-nya. Dari awal kami transparansi dan accountability, keterbukaan dan keterukuran kami kedepankan. Teman-teman media bisa mengakses proses website dan sosial media partai buruh memang terus di-upgrade. Nanti akan bisa diakses. Silakan ditelepon nama-nama tersebut sesuai KTP-nya. Jadi clear, 100% provinsi sudah selesai. Pengurus ada SK-nya, ada nomor HP-nya, ada KTP-nya. Dan 93% rata-rata sudah terpenuhi syarat yang diamanatkan oleh undang-undang melalui KPU, verifikasi KPU. Dan setiap provinsi jumlah pengurus kabupaten kotanya sudah 75%. Karena ada yang 100% di beberapa provinsi, ada yang 90% beberapa provinsi, maka rata-rata 93% sudah terpenuhi. Ada KTP-nya, ada SK-nya, ada nomor teleponnya, ada orangnya. Step ketiga sedang dalam proses. Dan tadi Bung Kahar sudah menjelaskan sebagai Ketua Bidang Infokom Partai Buruh bahwa secara rata-rata 61% terhadap 50% ya. Kan kecamatan totalnya 7242 kalau saya nggak salah. 72, lihat aja nanti di tabelnya, 7242 daripada jumlah kecamatan. Kita ambil dulu 50%. Berarti ketemunya 2621. 2621. Nah, dari 2621 kecamatan yang disyaratkan, kami rata-rata sudah partai buruh di atas 61%. Tapi memang sebaran belum merata. Insya Allah, sebagaimana janji saya kepada kawan-kawan media yang lalu, akhir Desember, semua kecamatan terpenuhi dalam satu kabupaten 50% kecamatan. Tentu nanti ada yang 100%-nya, ada yang 60%. Karena sekarang saja sudah rata-rata 60% kecamatan. Memang belum semua terpenuhi per kabupaten, jumlah kecamatannya 50%. Proses. Bisa, insya Allah bisa, akhir Desember seperti janji kami. Dan jumlah anggota 1.000 orang dalam satu kabupaten kota, atau 1/1000 dari dikalikan jumlah penduduk dalam satu kabupaten kota, data yang sudah masuk itu jelas terpenuhi semuanya. Itu jelas terpenuhi. Jadi kami sedang berfokus di kecamatan saja, agar dalam satu kabupaten kota bisa terpenuhi 50%. Dengan demikian, per 1 Januari, tapi itu hari libur, mungkin per 2 Januari 2022, Partai Buruh akan memasukkan semua persyaratan-persyaratan administratif tentang kepengurusan di 100% provinsi, di 93% kabupaten kota, di 61% kecamatan, bahkan nanti akan lebih, karena akan diisi terus kecamatannya, di setiap 1.000 orang pemilik KTA sebagai anggota Partai Buruh, atau 1/1000 kali jumlah penduduk, per 2 Januari kita akan masukkan ke sipol KPU. Walaupun KPU belum resmi memberikan password sipolnya, tapi untuk dicicil sudah dibuka. Yang kami dapatkan informasi dari penjelasan semalam dari anggota KPU Pak Ira Kadewa. Ya, mudah-mudahan mohon izinnya Partai Buruh akan lolos dalam verifikasi KPU, dan target kami adalah seperti selalu kami sampaikan, tidak muluk, lolos parliamentary threshold,
4% dari total suara, atau kursi DPR RI 15 sampai 20 kursi, dan untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, target Partai Buruh suaranya adalah 5% sampai 10% di DPRD provinsi dan DPRD kota. Itu target kami. Untuk kepala daerah, kami akan memproyeksikan minimal 5 bupati dan atau wali kota. Contoh, Bupati Kabupaten Bekasi, itu target Partai Buruh menang. Wali kota Kota Bekasi, target Partai Buruh menang. Wali kota Jayapura, target Partai Buruh menang. Bupati Purwakarta, target Partai Buruh menang. Dan 1 bupati yang akan kita proyeksikan di Jawa Timur. Untuk wakil bupati dan wakil wali kota, tentu kita akan menyesuaikan. Lebih dari 5. Ya, misalnya contoh, wali kota Depok, wakilnya. Jadi kami akan berpasangan nanti dengan siapa, kalau Allah izinkan lolos verifikasi KPU, contoh, wakil wali kota Depok itu adalah target Partai Buruh. Untuk calon presiden dan calon wakil presiden, Partai Buruh telah memutuskan untuk melaksanakan konvensi nasional pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Tentu kami akan berjuang dimulai dengan penghapusan presidensial threshold agar muncul tokoh-tokoh yang lebih banyak dari tokoh-tokoh yang sekarang ini sudah dikenal melalui lembaga-lembaga survei. Kasus Prancis menjelaskan bagaimana Macron menjadi idaman pilihan alternatif rakyat Prancis di tengah kejenuhan terhadap calon dari Partai Sosialis Prancis dan Partai Konservatif Prancis. Macron akhirnya terpilih, presiden yang muda di bawah 50 tahun, kemudian juga partainya yang kecil menjadi partai penguasa, ruling party. Pada kasus-kasus Amerika Latin pun, para presiden yang terpilih di negara-negara Amerika Latin, Brazil, Venezuela, Bolivia, Kolombia, dan terakhir Peru, itu adalah para presiden-presiden yang berusia di bawah 50 tahun. Begitu pula kasus terbaru pemilihan Perdana Menteri Selandia Baru, juga di bawah 50 tahun, bahkan wanita. Fenomena-fenomena inilah yang ingin kami juga tawarkan kepada rakyat Indonesia, khususnya kaum muda. Partai Buruh akan membuka konvensi dan berharap calon presiden, calon wakil presiden yang diusung Partai Buruh bersama, tentu ini partai kecil, kami sadar diri, tapi kami akan tawarkan kepada partai-partai yang memungkinkan berkoalisi, yaitu presiden berusia di bawah 50 tahun, ya, tidak harus dari gubernur atau tokoh-tokoh partai politik, ya, tapi track recordnya bisa menjadi jaminan dan kecerdasannya di atas rata-rata, usia muda. Itulah yang akan dilakukan nanti oleh konvensi Partai Buruh. Tentu calon-calon yang sudah disebut selama ini, capres maupun cawapres, juga akan kami undang dengan segala hormat. Karena calon-calon yang sudah ada pun, capres dan cawapres, usianya relatif masih muda, 50-an, energik, dan berhasil memimpin provinsinya di masing-masing. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari DKI, ada yang dari Jawa Timur. Ya, tentu juga kita nanti akan undang yang dari Sumatera, yang dari Kalimantan. Ya, Indonesia adalah milik kita semua. Maka Partai Buruh itulah tawarannya, capres-cawapres. Dan Partai Buruh tidak akan pragmatis, Pak, menggunakan mahar-mahar, tidak. Bolehlah semua orang membuli atau merendahkan Partai Buruh yang tidak ingin menggunakan anomali
uang segala-galanya. Partai akan bekerja bersama kader-kadernya dan koalisi partai lain. Tidak ada mahar-mahar, tidak ada uang-uang sebagai persyaratan untuk mendukung capres dan cawapres. Hal ini juga berlaku ketika nanti November 2024 di pilkada. Tidak ada mahar-mahar, tidak ada deal-deal yang bersifat material, ya, kepada calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, wakil wali kota. Apalagi calon itu dari partai buruh, bagaimana tadi saya sebut di 5 kabupaten kota, full, tidak ada satu pun rupiah akan dikeluarkan oleh calon. Mungkin ini terlalu idealis, tapi saatnya momentum 2024 untuk memastikan apakah tidak ada orang baik yang berasal dari rakyat jelata, yang berasal dari orang-orang yang ingin melakukan perubahan dengan kebaikannya tanpa harus mengeluarkan uang. Walaupun banyak penelitian, banyak tesis-tesis, bahkan kalau saya nggak salah ada satu tesis dari Mas Pram, doktornya di Pajajaran, berpuluh-puluh miliar untuk calon bupati, wali kota, calon gubernur, bahkan ratusan miliar, dan mungkin calon presiden triliunan. Tentu kita butuh dana kampanye. Kita ajak rakyat yang ingin berubah. Partai buruh didirikan untuk itu. Mudah-mudahan ini didukung oleh rakyat. Setidak-tidaknya konstituen partai buruh, dari serikat buruh, serikat petani, PRT, buruh migran, buruh honor, PKL, pekerja pedagang kecil, ojol, dan lain sebagainya. Kami sudah punya basis konstituen 10 juta. Mudah-mudahan ini modal dasar. Termasuk keluarganya ya, 10 juta, bukan hanya anggota. Itulah yang akan dilakukan oleh partai buruh.